Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat bertangkaikan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, yakni jantung hati kota Mekah Madinah, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pajero asal nyala terus. Alladzina yahmiluna minaz zulumati ilan nur. Pajero lu tadi nyalain. Masa nggak nyala? Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengambil tema tentang sholat istisqa. Pasam jangan marah-marah, Pasam. Ganggu syuting aja nih Pasam nih. Sholat istisqa merupakan sholat yang dikerjakan untuk mengharapkan hujan di tengah kemarau yang sudah bermon-mon ini, ya udah berbulan-bulan, sudah bersun-sun, sudah bermatahari-matahari, ya rawa kalong tandus, parung tandus, serang alhamdulillah berkah. Ya. Mengapa Allah berikan cobaan berupa kemarau panjang? Supaya orang-orang rawa kalam dan orang-orang parung supaya banyak bertaubat, banyak beristighfar. Ya emang kayak gitu sadat orang serangnya. Ya. Mandi berjamaah. Alhamdulillah. Jadi sholat istisqa ini pernah Rasul ajarkan, pernah Rasulullah praktekkan dulu ya, ketika zaman Nabi. Iya dong. Ya, jadi kalau dari segi istilahnya, nama istisqa adalah curahan, artinya meminta curahan air penghidupan atau tolab al-saqoya. Kalau menurut para pakar fikih, bukan fikih hakiki aja ya, ulama fikih mendefinisikan sholat istisqa adalah sebagai sholat sunnah muakkadah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar menurunkan air hujan. Ya, jadi hukum dari sholat sunnah istisqa adalah sunnah muakkadah. Dalam hadis Nabi dijelaskan yang artinya Nabi Muhammad SAW keluar rumah pada suatu hari untuk memohon diturunkan hujan. Lalu beliau sholat 2 rakaat bersama iqamah. Jadi kalau sholat istisqa itu pengerjaannya kapan? Boleh di malam hari atau boleh di siang hari. Ada azan enggak? Kalau misalnya mau sholat istisqa, ada qamah juga enggak? Enggak. Ya.
Kemudian beliau berdiri untuk khutbah dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu beliau mengalihkan wajahnya menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangannya serta membalikkan selendang sorbannya dari pundak ke kanan ke pundak ke kiri. Begitupun ujung sorbannya. Nah, jadi dalam pengerjaannya sholat sunnah istisqa ini ada dua rakaat. Ya, berapa jumlah sholat istisqa? Ada 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Anak-anak, usolli sunnatal istiqa rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Enggak pakai adaan. Adaan itu hanya untuk sholat wajib, sholat fardu. Ya, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama itu membaca 7 takbir. Di setiap takbirnya bagaimana doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu sampai 7 kali. Ya, pada rakaat pertama ya, sebelum habis takbir takbiratul ihram, kemudian baca tadi takbir 7 kali. Kemudian di rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Maksudnya 3 tambah 2. Ya, 5 kali. Setelah selesai lalu membacakan 2 khutbah. Pertama khutbahnya ini ya, kalau sholat Jumat itu kan sebelum sholat. Kalau sholat istisqa sudah sholat. Sesudah sholat kemudian si imam ini si khatib naik ke atas mimbar berceramah. Isi ceramahnya ini untuk ngingetin ke sesama manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan perbanyak istighfar, memohon ampunan. Kemudian setelah itu khatib yang kedua isinya adalah doa. Nah, pas lagi posisi doa itu si yang tadinya sorbannya dari kanan. Nah, imamnya ini harus pakai ini ya, sebagaimana anjuran Rasul, pakai sorban di sebelah kanan. Kalau pakai sepeda partai apa? Enggak. Ya, pas lagi doa nanti menghadap kiblat, semuanya menghadap kiblat. Kemudian dari kanan ke dipindahin dari sorban dari yang ke kanan pindah ke kiri. Diangkat. Ya. Dipindahin. Ketika berdoanya. Begitu. Dipindahin. Nah, jadi kenapa Rasulullah anjurkan? Jadi dulu itu pernah kejadian kalau kita tahu ya, istilahnya dulu ada yang namanya wali songo. Pernah dialami dalam dongengnya itu. Walau alam benar atau tidaknya. Jadi dalam kerajaan Jawa. Ya, Jawa. Nah, sebelum Islam menyebar. Sebelum Islam menyebar ke Indonesia. Jadi orang Jawa pada saat itu, ya, kerajaan Jawa lagi dilanda kekeringan. Ya, tanaman mati, banyak orang mati, sumber air mati. Ya. Kemudian si raja itu, si kepala desanya, berbondong-bondong membawa sesajen, membawa apa namanya? Karena dulu kan masih kental banget yang namanya misi-misi kayak gitu ya. Mereka bawa ayam, bawa hewan-hewan ternak, kemudian bawa segala macam hasil padi yang masih tersisa. Kemudian mereka berdoa kepada
dewa, kepada Zeus. ya kepada dewa, maksudnya kepada nah jadi setelah mereka udah ngasih segala macam tetek bengek, udah ngasih makanan, udah ngasih seserahan segala macam, belum kunjung diijabah. Mereka sedih. Habis itu datanglah kisahnya itu wali yang di Jawa yang kental dengan keislaman itu melalui budaya Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga kemudian mengambil satu ketua kelompoknya, diajarkanlah untuk sholat istisqa. Setelah sholat istisqa selesai, kemudian Sunan Kalijaga berdoa bersama para penduduknya. Bahkan setelah itu hujan pun turun. Masya Allah. Ya, jadi ya itu adalah keistimewaan dari para wali. Gitu. Jadi kenapa giliran orang-orang doa nggak diijabah, giliran Sunan Kalijaga langsung diijabah? Kenapa? Karena kedudukannya sudah dekat dengan Sang Maha Kuasa. Sudah dekat. Kalau misalnya kita udah dekat sama Allah, mau apapun kita akan dikabulkan, akan di ACC. Langsung di approve. Iya. Iya, langsung di approve. Nggak usah nunggu sejam. Ketika doa langsung diijabah. Bahkan banyak ya kalau kita dengar kisah-kisahnya para wali, para wali, kemudian para tabiin, tabiat, ulama terbesar. Ada yang namanya dulu ada juga yang namanya Qutbir Rabbani atau pimpinan dari segala ulama. Tahu nggak siapa namanya? Abdul Qadir Al-Jailani. Kemampuannya itu apa? Pernah beliau itu saking dekatnya sama Allah. Ya, ada peristiwa nih. Dia lagi ngajar di sebuah perdesaan atau kampung. Lagi majelis. Lagi ngajarin anak muridnya. Di satu majelis, kemudian lagi asik-asik ngajar, tiba-tiba ada burung. Burung ini hinggap di jendela. Bunyi mulu nih. Bunyi mulu, apa namanya? Kicau mulu, berkicau mulu. Nah, ketika berkicau, dicabut nyawanya. Sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Diambil nyawanya dengan izin Allah, dicabut nyawa si burung tadi. Setelah selesai, ditaruh lagi nyawanya. Masya Allah. Ya, jadi ditahan. Dia minta doa kepada Allah supaya si burung ini jangan ngeganggu ketika dia lagi ngedidik, lagi belajar. Jangan. Dia doa, diambil nyawa si burungnya, ditahan di tangannya. Setelah selesai, taruh lagi. Nih, akhirnya dia bunyi lagi dan keluar. Masya Allah. Itu, ya. Jadi itulah keistimewaan kalau orang udah dekat sama Allah. Apa-apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Kun fayakun. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan besok. Tanya dong. Ya. Kalau Tentang Sisko aja ya. nih soal Sisko nih. Kira-kira dikabulnya berapa hari? Sampai hujan. Ya tergantung, kita kan cek PC dulu. Iya, jadi Kalau datanya lama, Kayaknya mau hujan nih, gerah mulu. ya kalau misalnya kita namanya pengharapan ya. Namanya doa ya. Ya namanya doa bisa
langsung diijabah atau enggak Udah. ditertunda dulu. Nanti Allah akan pasti bakal ijabah, tapi waktunya belum tahu. Karena itu sudah kehendak dari Sang Maha Pencipta atau Allah. Ya, kita udah berikhtiar segala macam. Belum dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, Sabar. ya sabar dulu. Gitu. Ya, sabar dan ikhlas. Ikhlas kita. Jadi kan ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas itu tidak ada di bacaannya di dalam surat Al-Ikhlas sendiri. Iya. Ya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas juga kata ikhlasnya enggak ada. Semua kata dalam surat, misalnya surat Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya. Tapi kalau Al-Ikhlas enggak ada. Kenapa? Padahal yang namanya ikhlas itu memang tidak timbul. Ya, tapi tertanam. Masya Allah, Pak Eko. Oke.